Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 15 April tahun 2024 adalah hari biasa pekan ketiga Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat
bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makanan untuk hidup yang kekal. Apakah kita mengenal siapakah Roh Kudus itu? Bacalah kisah tentang kemartiran Stefanus sehingga kita bisa memahami bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Terkadang kita tidak melihat makna di balik keajaiban. Kita hanya melihat apa yang ada di hadapan kita, mengabaikan tanda-tanda yang membawa sesuatu yang lebih besar. Tanda dari Allah dalam kuasa Roh Kudus yang membawa keselamatan bagi manusia. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang dua macam makanan, yaitu makanan yang tidak dapat bertahan lama dan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Yesus menantang orang banyak untuk merenungkan prioritas hidup mereka. Apakah mereka bekerja untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat bertahan lama, atau untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal? Yesus memperhatikan bahwa banyak orang mengikutinya untuk mendapatkan lebih banyak roti. Mereka ingin diberi makan dan tidak kekurangan makanan biasa. Orang banyak itu tidak mengikuti Yesus karena mujizat menakjubkan yang Ia berikan kepada mereka. Mereka menginginkan lebih banyak pemberiannya. Yesus mempunyai lebih banyak hal untuk diberikan. Dia menawarkan makanan dan minuman hidup kekal. Makanan dan minuman cintanya yang tidak akan pernah basi atau kering. Yesus selalu memimpin kita melampaui keberadaan kita sekarang, melampaui rasa lapar kita akan makanan jasmani, menuju makanan yang bertahan untuk hidup yang kekal. Berdoa dan percaya kepadanya adalah satu-satunya pekerjaan yang diperlukan agar rasa lapar yang terdalam dalam hidup kita terpuaskan,
yaitu rasa lapar akan kasih yang tak bersyarat, akan pengampunan, akan kebenaran, akan keadilan, akan perdamaian, dan pada akhirnya rasa lapar kita akan Tuhan. Kita tentu tidak bisa mengabaikan rasa lapar fisik kita. Ketika kita lapar, kita makan. Namun prioritas kita adalah rasa lapar yang mendalam akan kasih Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berdoa dan percaya adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah apa yang Tuhan inginkan dari kita. Di samping itu, semangat untuk melayani adalah penyerahan diri dengan sepenuh hati untuk melayani orang lain dengan penuh rasa terima kasih dan kemurahan hati dalam kasih sayang dan komitmen. Serahkan hidup kita pada Yesus, karena hal ini akan menjadi jaminan untuk kehidupan kekal. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.